teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini aku mau bahas tentang pathway TBC atau tuberkulosis. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengenal banget ya tentang TBC atau tuberkulosis, karena penyakit ini lumayan banyak terjadi di setiap rumah sakit pun pasti biasanya suka ada ya yang terkena TBC. Nah, kita review lagi deh tentang TBC itu apa sebelum kita bahas tentang pathway-nya. Menurut Nur Arif N. Kusuma tahun 2015, TBC atau tuberkulosis adalah infeksi penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan hampir seluruh organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat masuk melalui saluran pernapasan dan saluran pencernaan dan luka terbuka pada kulit, tetapi paling sering melalui inhalasi droplet yang berasal dari orang yang terinfeksi bakteri tersebut. Oke, kita mulai pembahasan pathway TBC. Jalan masuknya kuman Mycobacterium tuberculosis biasanya terjadi pada saluran pernafasan, yang mana dihirup oleh individu yang rentan, terutama individu yang sedang dalam keadaan imun tubuh yang rendah. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemaparan informasi tentang penyebaran terjadinya penularan penyakit TBC. Maka, diagnosa keparatan yang dapat kita angkat adalah kurang pengetahuan. Individu yang rentan, terutama individu yang sedang dalam keadaan imun tubuh yang rendah. Hal ini juga sangatlah mudah untuk Mycobacterium tuberculosis ini masuk ke paru dan menempel di alveoli. Hal ini akan menyebabkan reaksi inflamasi atau peradangan, yang mana kita sudah bahas ya di video sebelumnya. Jika terjadi inflamasi pada tubuh, pasti tidak akan jauh dari reaksi peningkatan suhu tubuh ya, atau hipertermi. Karena itu tadi, inflamasi pada tubuh, terutama pada pasien TB, inflamasi di paru akan mengirim stimulus pada pelepasan zat epirogen oleh leukosit, yang mana tubuh secara otomatis akan melawan kuman yang masuk, yang mana hal ini dipengaruhi oleh sistem imun tubuh kita. Karena berespon dengan melakukan reaksi inflamasi, akan menelan banyak bakteri dan memberikan sinyal ke hipotalamus dan mempengaruhi set point hipotalamus. Hal ini akan mengakibatkan reaksi umum ya, yang menyebabkan kenaikan temperatur tubuh. Maka diagnosa keparatan yang dapat kita angkat adalah hipertermia. Terjadinya inflamasi pada paru akan memicu terjadinya penumpukan eksudat dalam alveoli, yang mana pada daerah tersebut bakteri bertumpuk dan berkembang biak membentuk tuberkel. Penyebaran bakteri akan meluas melalui hematogen limfogen. Nah, jika bakteri Mycobacterium tuberculosis ini melalui getah bening atau pembuluh darah limfohematogen, ini akan sangat beresiko tinggi dalam penyebaran infeksi. Maka, diagnosa keparatan yang dapat kita angkat adalah resiko tinggi penyebaran infeksi. Penyebaran bakteri ini juga bisa tersebar hingga peritoneum, dan jika ini terjadi, maka akan menyebabkan peningkatan asam lambung yang memicu terjadinya mual dan anoreksia. Nafsu makan hilang sehingga intake nutrisi pada tubuh pun pasti akan berkurang. Maka diagnosa keparatan yang dapat kita angkat adalah ketidakseimbangan nutrisi. Dan begitu juga basil tuberkel ini dapat merusak membran alveolar sehingga membentuk sputum yang berlebih dan mukus menjadi kental. Maka diagnosa keparatan yang dapat kita angkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari aku tentang pathway TBC. Jika ada kekeliruan seperti biasa ya, mohon diisi kolom komentarnya. Semoga videonya bermanfaat, and next kita ketemu di pathway selanjutnya. Kalau misalkan ada yang mau request tentang pathway penyakit lainnya, boleh diisi juga di kolom komentar, atau kalian bisa DM ke aku lewat Instagramku ya @azizadasilva. Oke, jangan lupa subscribe channelnya biar aku lebih semangat lagi buat video-video lain tentang keperawatan yang lainnya, tidak hanya tentang pathway saja. Oke, see you next video. Bye-bye. Salam sehat selalu.